Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Kita jumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran di kelas agama kelas 11 semester 1. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu cek dulu kehadiran kita semua. Kelas ini ada 8 orang. Ya, baru 6. Yang duanya, yang satu sakit, yang satu apa? Tidak ada keterangan. Baik. Jadi 4 orang ini nanti kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tentunya hanya 2 kelompok karena hanya 4 orang. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dipimpin oleh Figel. Silahkan Figel berdoa. Ya teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami belajar menjadi keluarga Allah, bukan karena hubungan darah, juga bukan karena kekerabatan, namun karena kasih-Mu dan karena baptisan dalam nama-Mu. Kami diikat menjadi keluarga Allah, keluarga surgawi yang Tuhan kehendaki. Engkau sebagai pusat pertumbuhan dan perubahan menuju pada kesempurnaan ragawi dan rohani. Tolonglah kami agar selalu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Amin. Ya, baik, terima kasih Figel sudah berdoa. Sebelum kita mulai, kita akan melihat dulu apa yang menjadi kompetensi inti. Jadi kompetensi inti yang pertama yaitu menghayati, kita mengamalkan ajaran agama yang dianut kita masing-masing. Kemudian kompetensi yang kedua, kita menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, tanggung jawab di dalam lingkungan sekolah, lingkungan gereja, lingkungan masyarakat dan sebagainya. Jadi ada beberapa pokok sikap yang akan ternilai nanti pada saat kita mengadakan kegiatan sharing dengan kelompok ataupun diskusi kelompok. KD3 yaitu kita bersama-sama dalam pembelajaran ini akan memahami, kemudian kita akan menerapkan apa yang menjadi pokok bahasan kita pada pagi hari ini. Dan kemudian pada K4 tentu itu masuk dalam penilaian keterampilan. Jadi yang pertama K1, K2 itu penilaian sikap atau afektif. Yang kedua KI3 itu penilaian kognitif, dan KI4 adalah penilaian psikomotorik atau keterampilan. Jadi itu semua akan kita lalui dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa yang menjadi kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar yaitu bagaimana kita mengakui peranan Allah dalam kehidupan keluarga. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah bagaimana kita mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peranan Allah dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, bagaimana kita memahami peranan Allah di dalam kehidupan keluarga. Indikatornya adalah yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah memahami makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kemudian kita akan mengungkapkan pertumbuhan yang terjadi dalam diri peserta didik. Lalu kemudian bagaimana peserta didik dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang berikut, memahami atau kita memaknai berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Kemudian kita akan menemukan pesan Alkitab. Jadi kita akan menemukan pesan Alkitab, lalu kemudian kita akan mengekspresikan bagaimana bertumbuh satu keluarga dalam sebuah ilustrasi gambar pohon. Ilustrasi gambar pohon. Lalu
Kemudian ada KI 4, kita akan bersama-sama dalam KI 4 ini membuat suatu clipping, atau kita akan membuat mading atau majalah dinding, ya. Tapi pada hari ini Ibu akan mempersiapkan kita, ya. Jadi untuk mading dan majalah dinding itu tentu kita akan mempersiapkan dulu sekarang, ya. Nanti pada pertemuan berikut nanti kita akan kumpulkan. Tapi untuk hari ini, sebagai pribadi yang bertumbuh, Ibu akan melihat apakah kita semua peserta didik sudah bisa berdoa atau belum. Itu adalah praktek kita pada pembelajaran pada hari ini. Praktek, kemudian kita memaknai. Ada ayat Alkitab yang harus kita maknai pada pembelajaran kita pada saat ini. Ya, baik. Setelah kita melihat indikatornya, ya, kita akan melihat apa yang menjadi tujuan, ya. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah satu, bagaimana memahami makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Yang berikut, kita akan mengemukakan pertumbuhan yang terjadi pada diri peserta didik, jadi pribadi lepas pribadi. Kemudian nanti kita akan melihat apa pengaruh pertumbuhan keluarga di dalam kehidupan peserta didik. Yang berikut, kita memahami dan memaknai berakar, ya, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus berdasarkan pandangan Alkitab dari Lukas pasal 8 ayat 8 sampai 11 dan kitab Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, baik, untuk tidak membuang waktu, kita akan masuk dalam kegiatan inti pembelajaran kita, ya. Tadi Ibu sudah sampaikan di awal bahwa kita akan membagi kelompok ini dalam dua kelompok. Kita namai kelompok, ya. Ya, kita namai kelompok. Kelompok Yusuf dan kelompok Yakub, ya. Ada dua kelompok. Siap, ketua kelompok Yakub adalah Figel dan ketua kelompok Yusuf adalah Tasya. Jadi dua kelompok terdiri dari 2 orang karena kita hanya 4 orang di kelas. Ya? Ya, baik. Kita sudah bagi kelompok. Bagaimana, siap? Kelompok Yusuf dan kelompok Yakub siap berdiskusi? Ya. Oke, kalau siap. Nah, sekarang pembelajaran kita yang pertama adalah mengamati. Ya. Mengamati. Kita akan mengamati, kemudian ada lembaran kerja yang Ibu siapkan untuk menilai pengamatan kalian dalam pembelajaran ini. Jadi tentu buku kita, ya, selain kita mengamati gambar, ya, kita menggunakan juga nanti kalau kita membaca untuk memperlengkapi jawaban-jawaban diskusi nanti atau pandangan-pandangan, pendapat atau opini dari peserta didik sekalian, kita bisa menggunakan buku pembelajaran kita, ya, buku pembelajaran kita yang kita akan pakai. Ya, baik, oke. Yang kelompok 1, kelompok Yusuf siap? Kelompok Yusuf siap? Siap kelompok Yusuf? Ya, siap. Kelompok Yakub juga sudah siap, ya. Nah, kalau begitu, sekarang perhatikan gambar yang Ibu akan tunjukkan buat kalian. Ya. Sebentar, ya. Kita kasih dulu gambar A. Gambar A. Kemudian gambar B. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 2 siap? Nah, ini dia. Gambar A dan gambar B. Ya. Sudah perhatikan?
ini? Ya. Ya, setelah memperhatikan gambar ini, ya, setelah memperhatikan gambar, silahkan, dan ini merupakan penilaian ya, dalam pembelajaran Ibu akan menilai pengetahuan, ya, pengetahuan yaitu tertulis. Silahkan siapkan pulpen, siapkan kertas untuk menulis hasil pengamatan kalian dari kedua gambar ini. Jelas ya? Jelas gambarnya ya? Ya. Ya. Oke, jelas gambarnya? Ya, baik. Sudah? Ya, mati dulu, saya kasih waktu 5 detik. Silahkan diamati kembali, dilihat baik-baik ya. Dulu bertanya dulu, ini gambar apa? Ini gambar apa? Tasya? Gambar anggur. Ya, betul. Ini gambar ranting-ranting dari pohon anggur. Ya, betul ya. Ranting dari pohon anggur. Ya. Ya, sudah diperhatikan. Sekarang perhatikan. Silahkan kalian mengidentifikasikan, ya, atau membuat penilaian, atau membuat menyimak, mengamati ya, mengamati. Lalu kalian membuat perbedaan antara gambar A dan gambar B. Ya, gambar A dan gambar B. Ya. Gambar A dan gambar B. Ya, disimak baik-baik ya. Disimak baik-baik gambar A dan gambar B-nya. Sudah? Ya, sudah lewat waktunya barangkali ya, 5 detik ini sudah lewat. Ya. Ya. Itu tadi sudah menyimak dengan baik ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan dengan baik. Coba perhatikan dengan baik. Ya, gambar ini apa yang membedakan antara gambar A, ya, gambar A yang bertumbuh dengan baik dan gambar B yang tidak bertumbuh dengan baik. Ibu berikan waktu untuk kita menjawab secara tertulis, ya, itu waktunya 10 menit, ya, waktunya 10 menit, waktunya 10 menit, ya.
waktunya sudah cukup, ya. Waktunya sudah cukup, kita simpan gambar ini, lalu perhatikan itu skor untuk penilaiannya itu, untuk menjawab pertanyaannya itu ada skornya 100, ya. Untuk pertanyaan yang pertama, skornya itu 40. Ya, kemudian skor yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua itu skornya 20. Ya, 20. Sudah berapa itu? 60. Ya, kemudian skor yang ketiga adalah 10. Ya. Skor yang ketiga 10. Kemudian skor yang keempat dan skor yang kelima yaitu ketepatan waktu dalam memberi jawaban. Dan yang kedua adalah kesesuaian antara instruksi diskusi yang Ibu berikan tadi, ya. Ya, itu ada kesesuaian, ketepatan waktu, dan kemudian jawaban itu harus sesuai dengan instruksi diskusi. Ya, instruksi diskusi. Ya, oke? Ya. Baik, sudah? Semua sudah menjawab secara tertulis? Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Silahkan mengungkapkan opini, pendapat, atau ada yang mau bertanya? Oh iya, siapa? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, pertanyaannya dari gambar tadi, apakah dapat dilihat atau kita mampu menyebutkan ciri-ciri keluarga yang bertumbuh? Kalau seandainya ilustrasi gambar anggur tadi dihubungkan dengan materi kita, ya, bertumbuh sebagai keluarga Allah, ya, apakah ada kaitannya bertumbuh sebagai keluarga Allah? Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, iya. Mengapa sampai tidak bertumbuh? Ya, mengapa sampai tidak bertumbuh? Ada lagi? Ya, kalau orang bertumbuh itu bagaimana, Bu? Bertumbuh dalam Tuhan. Oke, terima kasih. Kalian sudah memberikan beberapa pertanyaan. Ya, oke. Sekarang kita kumpul dulu. Kumpul dulu pekerjaannya tadi. Sebelum kita membahas jawaban dari apa yang kita buat tadi. Ya, silahkan Tasya. Kumpul. Mana? Kumpul, silahkan, sudah waktunya kita kumpul sebelum kita membahas. Ya, silahkan Tasya, silahkan Figel ketua kelompoknya. Ya, ya, oke, terima kasih. Mari satu lagi, karena ada 2 kelompoknya. Ayo cepat, waktunya tadi kan Ibu bilang, karena ada penilaian ketepatan waktu, ya. Iya, oke, terima kasih, jawabannya sudah ada. Nah, sekarang kita akan melihat jawaban, ya. Kita akan melihat jawaban dari pertanyaan, 3 pertanyaan tadi, ya. Kita akan melihat jawaban dari pertanyaan tadi. Baik, yang pertama, ya, gambar A dan gambar Y itu tentu berbeda, ya, berbeda. Yang satu, gambar A, itu ranting-ranting pohonnya sangat subur, ya, karena dia melekat pada batang inti pohon anggur, ya. Sedangkan gambar B, ya, ya, rantingnya tidak melekat pada batang pohon anggur, sehingga ia tidak lebat. Nah, itu jawaban kita. Yang kedua, karena kalian selesai dalam tepat waktu, skornya adalah jadi skornya adalah 100, ya. Skornya 100.
Ya, jawaban pertama 40, jawaban yang kedua juga 20, jawaban yang ketiga 20, dan juga jawaban yang keempat 20. Jadi skornya 100. Ya. Ya. Yang berikut. Tadi ada pertanyaan. Ya, mengapa tidak bertumbuh? Ya, tidak bertumbuh karena dia tidak melekat pada batang pohon anggur. Ya, sehingga dia tidak lebat. Sedangkan yang satu itu melekat pada batang pohon anggur. Nah, kalau gambar ini kita hubungkan dengan topik pembahasan kita bertumbuh sebagai keluarga Allah, ya, bertumbuh sebagai keluarga Allah. Jadi ibu tambahkan ya ilustrasi pohon anggur ini ada di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Barang siapa yang tinggal di dalam aku di dalam dia. Ya, barang siapa yang tinggal di dalam Tuhan, dia akan berbuah lebat. Kalau tidak, ya, dia seperti ranting-ranting yang kering, yang dipotong dan dicampakkan dan dibuang di dalam api. Nah, kalau begitu, ya, kalau orang yang tidak melekat kuat kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai pokok anggur, maka dia tidak akan bertumbuh, tidak akan berakar. Jangan bertumbuh, berakar tidak, ya, tidak berakar, tidak bertumbuh, apalagi berbuah, tidak berbuah, karena tidak melekat pada pokok anggur. Nah, kalau kita hubungkan dengan keluarga, kalau keluarga yang berakar, bertumbuh dan berbuah, itu keluarga yang selalu tinggal mendekat dan melekat dengan firman Tuhan, dekat dengan Tuhan sebagai pokok anggur, maka hidupnya akan diberkati. Ya, hidupnya akan diberkati. Ya, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kita di awal tentang bagaimana kita mengidentifikasikan pokok anggur dalam kehidupan keluarga yang bertumbuh. Ya, kehidupan keluarga yang bertumbuh. Ya. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengamatan terhadap gambar tadi, ya, kita selanjutnya akan berdiskusi. Ya, kita akan berdiskusi. Jadi hari ini ibu tidak banyak berbicara, tetapi kita akan banyak berdiskusi. Ya, kita akan banyak berdiskusi. Nah, ini lagi ada satu gambar pohon. Ya, ada gambar pohon. Ya, ini adalah gambar pohon. Nah, silakan, tidak ada kelompok diskusi, tetapi selain nilai kelompok, ibu juga akan ambil nilai pribadi dari kegiatan diskusi pada hari ini. Ya, selain gambar yang mau kita amati ini gambar ya berkaitan dengan topik kita. Ya. Ada satu ayat firman Tuhan yang akan kita kaitkan dengan gambar ini, yaitu Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Yang di dalamnya bercerita tentang orang saleh dan orang fasik. Ya. Orang saleh dan orang fasik. Jadi kegiatan ini itu kegiatan kreatif. Ya, ibu menggunakan metode sinetik. Ya, metode sinetik yaitu bagaimana peserta didik membandingkan dua hal yang berbeda. Ya.
Peserta didik membandingkan dua hal yang berbeda. Ya. Membandingkan dua hal yang berbeda. Ya, tadi gambar pohon anggur dan sekarang gambar bukan pohon anggur tapi sebuah pohon. Ya, sebuah pohon di mana pohon ini kelihatannya kokoh. Ya, kokoh, kuat, ya, kokoh dan kuat. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk bagi anak-anak sekalian untuk meningkatkan kreativitas dan daya pikir kita semua, terutama untuk peserta didik. Nah, Ibu minta perhatiannya, perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini. Lalu kemudian kita memberikan suatu pendapat atau sebuah pendapat tentang pohon ini jika dihubungkan dengan keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Ya. Bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam Kristus. Ya, kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, lalu kemudian tentang orang saleh dan orang fasik, lalu kemudian Ibu simpan dulu ya gambarnya ya. Simpan gambarnya. Lalu kemudian masih ada lagi satu bacaan firman Tuhan yang akan juga kalian akan kalian diskusikan ya. Ini bagaimana pembelajaran kita didasari dengan Alkitab ya, dengan Alkitab. Yang pertama tadi Mazmur 1 sampai 6, yang kedua Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayat 13. Ya, di Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Oke, silahkan kalian membaca bagian Alkitab ini, lalu kemudian memperhatikan kembali ilustrasi pohon, ya, ilustrasi pohon. Silahkan ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat, ya, silahkan. Ibu kasih waktu kembali 15 menit. Ya, 15 menit cukup ya. Ya, nanti kalau kurang kita tambah. Oh, 15 menit cukup. Oke, kalau begitu 15 menit. Baik, silahkan. Dari dua ayat firman Tuhan tadi, Lukas 8 ayat 4 sampai 11, kemudian Amsal 1 ayat 1 sampai 6. Bagaimana ketua kelompok? Jadi tetap berdiskusi dalam kelompok, tetapi penilaian itu juga Ibu lakukan pribadi-pribadi, karena ada rubrik penilaian, kolom penilaian yang di dalamnya juga pribadi-pribadi itu perlu dinilai, nilai sikapnya ketika berdiskusi. Ya, tadi di awal juga ada penilaian sikap ketika berdoa. Ya, penilaian sikap ketika berdoa. Ya, kemudian nanti di akhir juga ketika berdoa nanti juga ada penilaian sikap. Itu sikap spiritual. Ya, KI 1 menilai sikap. Oke, baik. Silahkan. Jadi di dalam diskusi Ibu juga menilai sikap ketika berdiskusi. Ya, Ibu kira waktu sudah selesai kita berdiskusi? Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh iya. Ya, betul. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya, ya, mengapa sampai topik kita dihubungkan dengan pohon? Pohon tadi
gambar tadi ya. Ya, ini pohonnya kokoh, kuat, tidak seperti ranting yang B tadi ya. Ya, ini rapuh. Ini rapuh ya. Sedangkan ini kokoh dan kuat. Kokoh kuat. Mengapa? Ya, pertanyaannya yang keempat. Karena dia berakar. Ya, berakar. Kalau tidak berakar, pohon itu tidak akan bertumbuh. Ya, kalau tidak berakar, pohon itu tidak akan bertumbuh. Apalagi mau berbuah. Ya, berikut ada lagi yang mau bertanya. Silakan. Ya, bagaimana keluarga itu berakar? Bagus sekali pertanyaannya. Ya, tentu ada di dalam uraian Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ada juga di dalam buku pedoman siswa. Silahkan kalian membaca itu lalu memberikan suatu kesimpulan. Ya, bagaimana sih keluarga itu dikatakan berakar? Ya, benih yang jatuh di pinggir jalan, ya, itu melambangkan orang Kristen yang hanya mendengarkan firman Tuhan, ya, tetapi tidak menyimpannya di dalam hati. Nah, itu sama dengan tidak berakar, ya kan? Itu keluarga yang mendengarkan atau orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak menyimpannya dalam hati. Ya, yang berikut apa lagi? Ya, bagaimana keluarga yang bertumbuh? Iya, bagus. Pertanyaannya baik sekali. Ya, benih yang jatuh, benih yang kedua dalam Injil, benih yang jatuh di tanah bebatuan. Ya, yang hanya sebentar saja dia bertumbuh, kemudian dihimpit, lalu kemudian dia mati. Ada yang bertanya, bagaimana dihubungkan dengan keluarga? Iya, bagus sekali. Kalau keluarga itu mendengarkan firman Tuhan, lalu ketika ada persoalan yang menghimpit, kemudian dia tidak lagi percaya sama Tuhan, dia tawar hati dan sebagainya, itu diumpamakan dengan benih yang jatuh di tanah bebatuan. Ya. Yang ketiga, benih yang jatuh di tanah yang semak duri. Ya, apa artinya itu? Jadi, benih yang jatuh di tanah semak duri itu melambangkan orang yang memiliki keinginan untuk bertumbuh, ya, mendengarkan firman Tuhan, tetapi hatinya masih terikat dengan keinginan dunia yang lebih. Bukan berarti kita tidak boleh hidup di dalam dunia, kita hidup di dalam dunia. Nah, tetapi lebih kita mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Ini benih yang jatuh di semak duri. Yang keempat, menarik. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa pertanyaan? Oh iya, kalau benih yang jatuh di tanah yang subur melukiskan apa? Iya, benih yang jatuh di tanah yang subur itu melukiskan tentang orang yang, ya betul, mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, lalu melakukannya. Itu lukisan dari Lukas pasal 8 ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu kemudian kita masih punya satu ayat firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 sampai 8. Ya, kelompok 1. Ayat 1 sampai 3 dikatakan tentang orang saleh. Ya, orang saleh, orang yang taat,
orang yang cinta firman Tuhan, ya, orang yang suka dalam persekutuan. Jadi dia diberkati oleh Allah dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Ini menceritakan tentang iya, orang Kristen yang kuat, orang saleh, karena dia tinggal di dalam Tuhan. Nah, kalau orang yang tidak kuat, tidak kokoh seperti pohon ini, itu diandaikan dengan orang fasik. Orang fasik. Ya, apa itu orang fasik? Ya, kelompok Yakub mau menjawab? Ya, betul. Orang fasik artinya orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak cinta firman Tuhan, tidak suka berdoa dan sebagainya. Maka dia akan menjadi rapuh. Sama dengan cerita benih yang tidak jatuh di ladang yang subur, di tempat duri, ya, di bebatuan dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Kalian luar biasa sudah mengambil bagian yang begitu baik dalam kegiatan diskusi kita pada sore hari ini. Dan tentunya kita akan menyimpulkan, ya, kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini, ya. Ciri-ciri keluarga yang bertumbuh, ya. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam Kristus, pengenalan akan Allah, ya. Kemudian bukan saja kita mengenalnya, tetapi kita mengasihinya. Lalu kemudian kita melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam perubahan-perubahan. Ya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan kuat. Kalau datang persoalan, kita tidak mudah goyah. Ya, iya, ini ciri keluarga yang bertumbuh. Lalu kemudian ketika pohon itu bertumbuh, dari mulai benihnya dia bertumbuh, dia berakar, berbuah, ya, itu menandakan apa? Perubahan. Menandakan perubahan. Jadi ciri keluarga Allah ialah keluarga yang mengalami satu transformasi, berubah. Ya, contoh misalnya dari keluarga yang tadinya malas ke gereja jadi rajin ke gereja, anak-anaknya suka membangkang sama orang tua, mulai menjadi baik. Karena kenapa? Dia tinggal dalam Tuhan. Ya, dia berakar dalam Tuhan. Firman Tuhan itu masuk di pikirannya, diingat, simpan dalam hati dan dilakukan. Ya, mengalami satu perubahan. Apalagi kalau menghasilkan buah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, bagaimana sih keluarga itu menghasilkan buah? Bukan seperti si tas yang menghasilkan buah durian atau menghasilkan buah langka, tidak, tetapi menghasilkan buah-buah kebaikan, buah kebenaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan dan sebagainya. Ya, yang tadinya malas cuci piring, rajin cuci piring, yang tadinya malas ke gereja, rajin ke gereja, malas berdoa, malas baca Alkitab, rajin. Ini menandakan ciri-ciri seseorang mulai bertumbuh. Ya, dia sudah bertumbuh. Kenapa dia bertumbuh? Kenapa dia bertumbuh? Karena dia sudah berakar. Nah, kalau dia bertumbuh kembali, maka dia akan menghasilkan buah kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, demikian penjelasan materi kita pada hari ini. Jadi kita bisa simpulkan, ya, kita bisa simpulkan
Yang pertama, kita mau membaca kesimpulan. Yang pertama yaitu keluarga yang berakar di dalam Tuhan, yaitu keluarga yang menjadikan firman Tuhan sebagai tempat tinggal keluarga. Yang kedua, keluarga menyampaikan pengalaman iman dan terus membimbing anggota keluarganya untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Keluarga yang kehidupan sehari-harinya, anggota keluarganya suka berbicara tentang firman Tuhan, suka berdoa. Ya, sampai di sini penjelasan Ibu tentang materi kita. Ada yang mau bertanya? Ada? Oh, silakan. Apa pertanyaannya? Iya, apa hambatannya? Pertanyaan yang sangat baik. Apa hambatan? Apa hambatan keluarga yang tidak bertumbuh? Apa hambatan? Ya, siapa yang bisa mau menjawab sebelum Ibu menjawab? Apa hambatan? Ya, apa hambatan? Seseorang tidak bertumbuh. Ya, apa hambatannya? Iya, hambatannya, ya benar ya. Contoh, hambatannya bahwa dia sendiri itu tidak mau memberi dirinya untuk hidup dekat dengan Tuhan. Ya, misalnya kalau kita pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan, hanya sekedar mendengarkan saja, pulang dari gereja ya sudah, dia lupa, dia tidak pernah menyimpan firman Tuhan itu dengan baik. Jadi tidak ada keinginan di dalam hatinya untuk dekat dengan Tuhan. Keinginan itu salah satu hambatan. Ya, tentunya dari dalam diri kita sendiri. Maka sebab itu kita harus berubah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, baik, setelah kita sudah sharing tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tiba pada rangkuman materi. Yang pertama, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan sebagai pencipta manusia, termasuk keluarga, individu, supaya kita bisa terus bertumbuh, berakar dan berbuah. Ya, kalau kita tidak berakar dan berbuah dalam Kristus, maka tentu kita tidak mengalami satu perubahan hidup yang berarti. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna, yaitu lebih kita mengasihi Dia, kita lebih mengenali Dia, bahkan kita lebih menaatinya. Yang kedua, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bahwa kita mengenal akan Allah melalui ciptaannya, melalui firman-Nya, melalui karya pengorbanannya, sebagai bukti kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kita harus bertumbuh hari semakin hari di dalam Tuhan. Ya, ada satu ayat firman Tuhan, ya, nanti kita boleh menjadi referensi bacaan kita di rumah, yaitu Efesus pasal 4 ayat 15. Ya, Efesus pasal 4 ayat 15, silahkan menjadi referensi bacaan Alkitab kita di rumah. Ya, Ibu kira demikian kegiatan kita pada hari ini. Kita akan jumpa pada minggu depan dalam kegiatan pembelajaran kita, tetapi ada satu hal yang harus kalian lakukan supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini nyambung dengan kegiatan untuk minggu depan. Ya, silakan dalam buku kita itu pada topik pembelajaran berikut
keluarga dan modernisasi, bagaimana keluarga Kristen menghadapi modernisasi. Ya, banyak terjadi perceraian akibat modernisasi juga berdampak bagi keluarga. Jadi ada sebuah artikel di dalam buku kita, buku paket ini, silahkan kalian baca dan kalian silahkan memberikan pertanyaan sebanyak-banyaknya atau memberikan opini tentang mengapa angka perceraian di Indonesia itu tinggi. Ya, angka perceraian di Indonesia itu tinggi. Jadi ibu kira demikian pembelajaran kita pada saat ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jadi sebelum kita tutup, kita akan bersama bernyanyi nyanyian Keluarga Hidup Indah, ya. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran kita di dalam doa. Tadi sudah dipimpin oleh Sigel, sekarang ibunya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini, di mana kami diajak untuk bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tentunya tidaklah mudah, ada hambatan-hambatan yang kami alami sebagai manusia. Oleh sebab itu, kami butuh Tuhan senantiasa agar kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan bukan saja berbuah, tapi buah itu lebat di dalam kehidupan kami. Buah-buah iman, buah yang mengasihi Engkau senantiasa sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengakhiri pembelajaran ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ayo pulang. Yuk. Ayo. Terima kasih Bu. Ayo, kasih ya. Pulang.